wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetu Soleha. Saya dari 11D SMA Tazatut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Ada beberapa definisi tentang pendapatan nasional. Definisi-definisi itu adalah sebagai berikut. A. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai dasar. Yang B. Pendapatan nasional juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan satuan uang. Yang C. Pendapatan nasional merupakan jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahunan oleh warga negara. Yang D. Pendapatan nasional juga dapat berupa hasil dari 4 faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, datu kewirausahaan dalam tempo 1 tahun atas usaha memproduksikan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu negara. Yang E. Pendapatan nasional merupakan aliran pendapatan yang berasal dari faktor-faktor produksi yang ditanamkan pada kekayaan nasional dalam kurung asli, yang berupa sumber daya alam dan fisik, hasil bumi, peralatan, dan teknologi. Kekayaan nasional merupakan dana pada suatu masa yang sudah ditentukan. Yang F. Pendapatan nasional juga disebut sebagai dividen nasional karena merupakan pendapatan nasional yang mencerminkan pendapatan-pendapatan yang dibagi atas 4 faktor produksi, yaitu tanah yang disewa, upah tenaga kerja, bunga atas modal, dan keuntungan perusahaan. Lanjut yang kedua. 2. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan pokok bahasa yang menarik karena sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan dan kebijakan yang diambil untuk memperbaiki kondisi perekonomian. A. Menganalisis perkembangan pendapat dari tahun ke tahun. B. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara. C. Mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencari kemakmuran. Yang A. Menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya. Yang B. Membandingkan perekonomian antar negara dan antar daerah. C. Membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Yang D. Membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang ekonomi yang Yang ketiga, konsep PN dijabarkan satu persatu dan namanya. Ada beberapa konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Konsep-konsep itu adalah sebagai berikut. Soleha.
Produk domestik bruto, istilah lain dari pendapatan nasional adalah produk domestik bruto dalam kurung PDB. Pendapatan nasional atau PDB diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Yang nomor 2, produk nasional bruto. Dewasa ini hubungan antar bangsa semakin maju, terlebih dalam hal usaha. Banyak penduduk negara lain yang mempunyai usaha di Indonesia. Sebaliknya, banyak juga orang Indonesia yang mempunyai usaha di negara lain. Jadi pada PNB hanya dihitung total output warga negara saja. Dan yang nomor 3, produk nasional neto. Produk nasional neto didapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Jika ditulis dalam rumus FNB sama dengan GMP dikurangi penyusutan tambah barang pengganti modal. Dan yang nomor 4, pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Jika ditulis di dalam rumus NNI sama dengan PNB dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. 5. Pendapatan perorangan. Pendapatan perorangan adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Tidak semua pendapatan sampai ke tangan masyarakat karena masih dikurangi dengan laba yang ditahan. Iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, dan ditambah dengan pembayaran penjaminan dan kurung transfer payment. Jika ditulis di dalam rumus PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Dan yang nomor 6, pendapatan disposable atau setelah pajak. Pendapatan disposable adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Jika ditulis di dalam rumus disposable income sama dengan personal income dikurangi pajak penghasilan. Dan yang nomor 7, PDRB, produk domestik regional bruto. PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Misalnya DPRB DKI Jakarta, PDRB Jawa Tengah, dan PDRB Sumatera Barat. Yang nomor 4, klarifikasi perekonomian di Indonesia. Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama. Dari yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah China dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dari yang artinya Indonesia juga merupakan anggota 6 sampai 20. Setelah mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960-an di bawah Presiden Soekarno, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto segera melakukan restrukturisasi tata kelola
fiskal yang tercerai-berai akibat berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan perimbangan neraca APBN yang ada dengan berbagai cara, dari mengadakan renegosiasi terkait pembayaran ulang jatuh tempo hingga meminta 1 MT untuk mengatasi pengelolaan fiskal. Selama 2 dekade Indonesia membangkitkan kembali ekonomi. Ekonomi Indonesia yang dipotong dari kegiatan industri dari perdagangan berbasis ekspor menggerakkan ekonomi. Indonesia masuk sebagai salah satu BTS Asia Russell pada tahun 1990-an, di mana Indonesia mampu menciptakan stabilitas politik, sosial dan pertahanan keamanan yang mengani fondasi ekonomi yang kuat untuk menghasilkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dahului dengan ditopang dari sektor industri manufaktur berbasis ekspor dan industri pengolahan sumber daya alam. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.